Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Saat ini, Yuta dan Misayama saling bertatapan, bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yuta tak percaya kalau gadis di hadapannya adalah Misayama Sensei, dan bingung kenapa gadis itu menatapnya dengan sangat tajam. Misayama tiba-tiba berkata kalau ia tak percaya mangaka favoritnya datang bak seorang kesatria, apalagi orang itu masih muda dan sangat jantan, dan sesuai dengan tipe yang disukai Misayama. Jadi Misayama akan berencana menikahi Kamimatsu, tapi Yuta tak mengerti apa yang sedang dikatakan Misayama karena bahasa yang berbeda. Yuta mencoba menenangkan Misayama yang terlalu bersemangat dan menyadarkan Misayama kembali. Yuta merasa tenang karena mereka bisa saling berkomunikasi dan memperkenalkan dirinya dengan benar, yaitu Agematsu Yuta. Misayama mendengarkan dengan seksama dan memperkenalkan dirinya melalui handphone miliknya. Yuta juga merasa kagum dengan nama Misayama dan membuat Misayama tersipu malu dibuatnya. Itu benar-benar membuat Misayama tak berdaya dibuatnya. Yuta mencoba mengembalikan fokus Misayama, yaitu soal topik utama. Tapi tiba-tiba Misayama berkata agar ia dipanggil Ko, dan Yuta mengerti dan memanggilnya Ko-chan. Seketika membuat Misayama merasa senang dan tersipu malu di saat yang bersamaan. Yuta juga berkata kalau Misayama bebas memanggilnya sesuka Misayama. Misayama pun memutuskan untuk memanggil Yuta dengan sebutan Kami-sama. Mendengar itu membuat Yuta sedikit kaget dan merasa kalau ia ingin sebutan yang lain. Misayama berpikir sejenak dan berkata kalau ia akan memanggil Yuta Oni-sama. Tapi Yuta juga bukan saudaranya Misayama. Misayama pun memanggil Yuta dengan sebutan Kamini-sama, yang membuat Yuta memutuskan untuk menyerah. Setelah itu Yuta berkata kalau ia sungguh takjub dengan kemampuan Misayama yang begitu hebat meskipun masih muda. Ketika Yuta masih SD, ia juga sudah menulis, tapi tak seperti Yuta, Misayama yang masih kecil sudah menjadi seorang yang profesional. Misayama bingung dan berkata kalau ia sudah berumur 15 tahun dan membuat Yuta kaget tak percaya. Misayama berkata kalau ia sudah SMA, bukan lagi SD maupun SMP. Yuta benar-benar dibuat terkejut dan tak menyangka kalau Misayama hanya beda setahun dengannya. Tapi Yuta tetap berkata kalau Misayama masih luar biasa, di mana Misayama adalah seorang VTuber dan ilustrator terkenal, dan Yuta benar-benar merasa iri dibuatnya. Itu membuat Misayama tersipu malu dibuatnya. Juga karakter buatan Misayama sungguh menawan, di mana penuh ekspresi dan sangat detail. Itu membuat Yuta merasa senang orang sehebat Misayama juga membaca tulisan Yuta dan bahkan mau bekerja sama. Mudahnya Yuta benar-benar menyukai gambar buatan Misayama. Mendengar itu membuat Misayama tersipu malu dan menjadi salah tingkah. Bingung kenapa dadanya berdegup kencang. Karena begitu tantrumnya, tanpa sengaja ia menumpahkan kopi yang membuat Yuta panik. Yuta bertanya apakah Misayama tak apa-apa. Ketika Yuta melihat, ia menyadari kalau itu kopi dingin dan bukan kopi panas. Yuta pun meminjamkan sapu tangan miliknya ke Misayama. Itu membuat Misayama semakin salah tingkah. Bahkan ia tak mampu berdiri di dua kakinya. Itu membuat Yuta menjadi semakin panik. Sedangkan Misayama tak menyangka kalau ia adalah gadis murahan yang mudah digoda. Setelah itu Misayama tenggelam dalam pikirannya, di mana Yuta memanggil sekeras apapun, Misayama tak mendengarnya. Setelah 10 menit berlalu, Misayama kembali sadar dan mereka pun kembali membicarakan soal pekerjaan mereka. Selama ngobrol, mereka menyadari kalau mereka memahami satu sama lain, di mana mereka tampak sangat bahagia ketika berbincang. Setelah lama berbincang, tak terasa waktu sudah semakin larut. Yuta bertanya apa yang akan dilakukan Misayama setelah ini. Misayama memutuskan untuk berbelanja, tapi ia sadar kalau ia mudah tersesat. Yuta mengerti dan akan menemani Misayama berbelanja. Mendengar itu membuat Misayama merasa senang dan merasa kalau Yuta sekarang menjadi miliknya. Di toko anime, Misayama bersemangat melihat semua barang yang dijual adalah merchandise-nya dari Digimas. Dengan cepat ia berkeliling melihat sekitar. Misayama juga
melihat gantungan kunci yang ada di sana dan Yuta menyadarinya. Yuta bertanya apakah Misayama menginginkan itu dan Misayama mengiyakannya. Yuta memintanya untuk memberikan padanya dan pergi ke kasir, di mana Yuta membeli gantungan itu dan membuat Misayama kebingungan. Tak lama setelah membayar, Yuta memberikan gantungan itu ke Misayama yang membuat Misayama benar-benar tersipu malu. Misayama bertanya apakah Yuta yakin ingin memberikan padanya dan Yuta mengiyakannya sebagai bentuk apresiasi karena sudah mau bekerja sama dengannya. Mendengar itu membuat Misayama lagi-lagi kegirangan sendiri dan memuja-muja karakter Digimas yang baru saja ia dapat itu. Yuta yang melihat semakin yakin kalau Misayama itu benar-benar menyukai Digimas. Orang yang begitu menyukai pekerjaan Yuta tak menyangka akan bekerja sama dengan Yuta. Jika bersama Misayama, Yuta yakin akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Sedangkan Misayama masih saja berdelusi dengan fantasinya, di mana ia mengira ini adalah ungkapan cinta dari Yuta kepadanya dan tenggelam dalam dunianya. Yuta merasa senang Misayama menyukai hadiahnya. Misayama yang panik berkata kalau ia akan menjaga hadiah Yuta dan tak akan menjualnya. Tapi Yuta tak mengerti apa yang dikatakan Misayama. Setelah itu mereka berpisah di stasiun. Misayama juga tak sadar seberapa lama waktu berlalu. Yuta berkata jika Misayama ada saran tak masalah jika ingin menyampaikan langsung ke Yuta. Misayama bingung apa maksudnya, tapi ia baru teringat kalau ia akan bekerja sama dengan Yuta di masa depan. Yuta melihat Misayama merasa kalau Misayama sangatlah menggemaskan. Misayama dengan bahasa yang lain berkata kalau ia merupakan orang yang pemalu, tapi ia senang memberanikan diri hari ini dan mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Yuta, dan berkata kalau senang bisa bertemu dengan Yuta. Yuta tak menyangka kalau Misayama senang bertemu dengannya, dan Yuta juga merasa senang dapat teman baru. Yuta berkata kalau mereka bisa pergi bermain bersama lain kali, dan dengan cepat Misayama memeluk Yuta karena saking senangnya. Itu membuat Yuta panik karena diperhatikan oleh semua orang di stasiun, dan Misayama juga menyadari hal itu. Misayama menggenggam tangan Yuta dan berkata dengan bahasa yang lain, di mana ia akan berusaha menggambar sebaik mungkin dan akan menjadi calon pengantin untuk Yuta. Yuta yang tak mengerti merasa kalau Misayama berkata kalau ia akan berusaha sebaik mungkin atau semacamnya. Setelah itu mereka berpisah, di mana pada awalnya Yuta tak yakin akan pertemuan hari ini, tapi ia tak menyangka kalau Misayama Sensei adalah seorang yang menggemaskan, polos dan menyenangkan di saat yang bersamaan, dan merasa bisa membuat sesuatu yang luar biasa bersama. Dan cerita pun berlanjut.